Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang salah satu cabang lomba HKS 3, yaitu proyek ilmiah. Sebelum itu, kita simak dulu sebuah video berikut ini. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang, kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu denger itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ketimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk lagi ke perut kita sendiri yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para juara. Sedih nggak sih melihat kondisi tadi? Saking banyaknya sampah plastik hari ini menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup loh. Nah, terus kenapa sih sampah plastik ini menjadi masalah? Hal itu karena produk sampah plastik itu sangat lama untuk terurai. Kantong plastik akan terurai selama 10-20 tahun. Gelas plastik akan terurai selama 50 tahun. Botol plastik akan terurai selama 450 tahun. Kemudian yang kedua karena sangat banyak yang menggunakan plastik. Data dari Rivers, Oceans, Lakes, and Ecology Foundation menyatakan bahwa Indonesia sedikitnya memproduksi 130.000 ton sampah plastik dan padat setiap harinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dari permasalahan sampah plastik tersebut? Kita sebagai hamba Allah yang punya tugas khalifah fil ard, menjaga bumi, pemimpin bumi, maka harus menjaga dan merawat bumi dengan cara mengurangi sampah plastik. Oleh karena itu, Ustazah menantang antum semua untuk membuat sebuah proyek dengan tema Ayo Selamatkan Bumi dari Sampah Plastik. Nah, yaitu dengan menerapkan prinsip hidup zero waste atau minim sampah, nol sampah, prinsip 5R, reduce, mengurangi penggunaan sampah plastik, refuse, menolak untuk menggunakan produk berbahan sampah plastik, kemudian reuse, menggunakan kembali botol plastik ataupun produk-produk plastik, kemudian recycle, mengolah sampah plastik tersebut, dan terakhir adalah replace, mengganti sampah plastik dengan barang atau produk yang bertahan lama, bisa digunakan berkali-kali. Nah, oleh karena itu Ustazah tunggu proyek antum untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik di HKS 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itu tadi latar belakang dari adanya proyek Olimpiade Sains, proyek ilmiah sains HKS 3. Nah, semoga tergambar ya, apa sih proyek Olimpiade Sains itu?
Jadi adalah lomba yang antum akan membuat sebuah proyek untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Nah, selanjutnya untuk siapa lomba ini? Pesertanya bagi kelas 4, 5, dan 6. Namun jika ada Ananda kelas 1, 2, 3 yang ingin ikut, Ustazah perbolehkan. Kriteria penilaian, ya. Jadi dari lomba proyek tersebut ada 2 yang akan nanti antum kumpulkan, yaitu laporan proyek. Insya Allah akan ada di panduan contoh laporannya. Kemudian yang kedua, video proyek. Nah, nominasi juaranya tentu ada juara 1, 2, dan 3. Adapun teknis lomba dari proyek Olimpiade Sains ini adalah yang pertama, tentu Ananda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang kedua, memperhatikan petunjuk yang diberikan. Akan ada buku panduan pengerjaan proyeknya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan proyek sampai selesai sesuai dengan langkah-langkah proyeknya. Insya Allah akan dijelaskan setelah ini. Dan yang keempat, hasil proyek berupa video itu diupload di media sosial ayah atau bunda dengan menyertakan hashtag Insanta Malang, Sekolah Para Juara, dan SDIT Malang. Setelah selesai, link video yang sudah diupload itu dikirimkan ke Ustazah Yuni dengan nomor 0813 3429 1924. Kemudian, kapan ini dilaksanakan lombanya? Yaitu pada tanggal 18 sampai 22 Januari. Jadi ada rentang waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan proyek ini. Dan waktu pengumpulan link maksimal tanggal 22 Januari pukul 8 malam. Jadi jangan sampai terlewat atau melebihi deadline-nya ya. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaan proyek Olimpiade Sainsnya yang pertama, antum silakan amati dulu permasalahan. Topik permasalahan apa yang antum akan angkat tentunya berkaitan dengan sampah plastik. Yang kedua, dapatkan ide. Kira-kira ide apa yang akan antum bahas? Antum jadikan ide proyeknya. Yang ketiga, kerjakan proyek tersebut dengan menjawab pertanyaan inquiry. Kemudian lakukan penyelidikan aktivitas proyek. Dokumentasikan hasil penyelidikan proyeknya dalam sebuah video dan laporan hasil proyek. Setelah itu presentasikan hasil dalam bentuk video dan diupload di media sosial ayah dan bunda. Terakhir, kirimkan laporan. Ya, seperti yang tadi di video juga sudah dijelaskan, tema proyek Olimpiade Sains kali ini yaitu ayo selamatkan bumi dari sampah plastik. Nah, oleh karena itu, saya tunggu aksi antum, proyek yang antum akan lakukan untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kembali ke Ustazah Yuni melalui Wapri. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.